Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Limans. Dan kita udah kedatangan Randita. Halo. Thank you for coming. Terima kasih sama-sama. Randita Sastro. Apa hubungannya sama Dian Sastro? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kok, nggak ada hubungan sama Mbak Dian Sastro, nggak ada ya. Oke, jadi Randita Sastro ini adalah sebagai satu orang KOL specialist, Kreatornya para creator. Waduh. Iya kan. Iya. Dan ini yang paling seru. Ya kan, Tuhannya Malika. Oh iya benar. Ya kan? Boneka gemes itu yang selalu viral di social media ya. Nanti akan kita cerita-cerita juga tentang si Malika ini. Betul. Ya kan. Nah, Yes. udah selesai. Udah. Yes. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kakak Randita. Yes. Nah, kita tuh pengen tanya nih ya, sebagai satu orang KOL specialist, apa sih rasanya punya networking yang wow banget sama banyak KOL lah ya kan, dari segala kategori bisa dibilang. Ya. Itu rasanya apa? Rasanya sih nggak nyangka ya Kak. Boleh dengan bahasa Inggris? Oh, iya. Bisa menit. saya jawab dengan bahasa kalbu. Enak tuh kalau pakai bahasa kalbu. Ya, Kalbu ayam. Iya, rasanya sebenarnya kalau sekarang jelas menguntungkan aku dari sisi pekerjaan karena memang main fokusnya di situ. Cuman aku menganggap ini tuh sebagai bekal masa depan aja sih, karena nanti in the future nggak tahu kita berhubungan dengan siapa, bekerja sama siapa, dan butuh bantuan dari siapa gitu. Jadi sekarang rasanya yang jelas pasti menguntungkan untuk pekerjaan aja, karena kerjanya juga sehari-hari berhubungan dengan KOL, bekerja sama dengan mereka, menjalin kerjasama, dan bukan cuman transactional relationship aja, maksudnya kerjasama untuk kerja, tapi juga kerjasama yang lebih intim gitu, maksudnya sebagai teman, in the future mungkin jadi lebih teman atau jadi lebih dekat dan segala macam gitu. Jadi kalau aku sekarang rasanya ngerasa bersyukur banget bisa kenal sama mereka yang baik-baik ini. Tapi aku juga percaya bahwa ini lebih berguna di masa depan nanti gitu, untuk kayak next stepnya sebagai Randita tuh sebagai apa, dan kerjanya dan berhubungannya sebagai apa dan dengan siapa gitu. Jadi memupuk tali persahabatan. Betul sekali. Wow. Nah terus selama nih jadi KOL specialist ya kan, penasaran banget. Misalkan lagi dengan project satu brand gitu kan. Nah sekarang kita kan udah tahu lah ya gitu, kalau Randita Sastro sekarang lagi ada di satu brand yang terkenal yang kita pakai terus. Kayak cuma kamu deh yang tahu. Itu semua tahu. Ya. Semua orang tahu. Iya betul. Ya. Nanti ada logonya di sini. Cring. Ya kan. Ada nggak sih kayak misalkan dalam satu periode atau project itu harus berhubungan dengan berapa banyak KOL? Yang paling banyak gitu. Nah sebenarnya kalau sekarang untungnya aku udah disupport sama tim. Jadi aku sebagai lead dari timku, kalau misalkan on a daily basis, aku sekarang mungkin nggak megang sebanyak itu KOL-nya. Cuman beberapa memang sudah kenal dari zaman dulu gitu kan, dari pekerjaanku di sebelumnya, di brand sebelumnya. Kalau misalkan jumlah KOL-nya mungkin bisa sampai ribuan sih Kak. Tapi nggak semuanya aku pegang gitu. Jadi itu semua timku yang handle. Cuman kalau in total bisa sampai 1000-an lebih. Wow, gitu. Itu 1000 bahasa juga. Bahasa avatar mungkin. Bahasa kalbu lagi. Gitu. Jadi 1000-an pernah sih. Itu very chaotic tapi seru banget, tapi melelahkan tapi seru. Iya benar, pasti seru lah, karena kan kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang berbeda juga ya. Betul. Termasuk ngobrol sama aku, sama Francis ini. Apa ini rasanya? Salah 2 dari 1000-nya mereka ini. Salah 2 ya. Jangan salah sampai 2. Salah paham. Kalau ini ngebahas tentang dunia sosial media ya kan. Sekarang kan banyak yang bermunculan itu sebagai content creator ya kan. Terus istilah tuh sekarang kan semakin banyak ya kan. Ada yang ya KOL, ada yang content creator, ada buzzer, ada influencer, ada selebgram, selebtalk, selebu. Selebu apa? Seleb YouTube.
Selebview. Selebter. Selebter. Seleb Twitter. Seleb Twitter, benar, yang suka benar. geter. Bener. Hati-hati lah Kak. Aduh. Pegangan. Ya. Nah, jadi tuh apa sih maksudnya kayak bedanya tuh di mana sih gitu? Bedanya. Cuman kalau misalkan seleb-seleb itu pasti biasanya cuman berdasarkan platformnya mereka aja. Yang paling besar di mana gitu. Mereka grew up di platform apa. Misalnya Twitter ya pasti seleb tweet. Kalau YouTuber ya YouTuber tuh YouTube gitu. Bukan selebview ya. Bukan. Gitu. Cuman kalau yang itu sebenarnya sah-sah aja sesuai dengan masing-masing maunya dipanggil apa gitu kan. Soalnya kita kalau kerjasama misalkan apalagi isi acara offline gitu ya kan atau pembicara gitu kita pasti nanya ke mereka maunya dikenal atau dipanggil sebagai apa kayak gitu. Kalau bedanya yang ada sekarang itu yang lebih general itu kan ada KOL, influencer, buzzer lah ya. Kalau KOL itu aku mikirnya adalah ini paling berdasarkan aku pribadi ya. KOL itu adalah orang yang memang sudah berkecimpung di bidangnya dan ahlinya gitu. Misalkan kalau di beauty mungkin ada dokter estetik gitu, atau dia memang sudah di bidang beauty lebih dari 5 tahun atau pokoknya udah lebih dari sekian waktu lah gitu, sudah ahlinya memang di bidangnya tersebut, itu mungkin aku bisa sebut dia KOL atau Key Opinion Leader gitu kan. Kalau influencer basically mungkin bisa siapapun yang bisa menginfluence apapun. Gitu. Jadi dia bisa memang sebagai panutan orang yang racun banget, apalagi orang-orang yang suka jualan di TikTok nih kayak berdua ini, ya kan, bisa dibilang influencer juga gitu. Cuman kalau misalkan di bidang sport adalah mungkin kalian adalah sebagai KOL gitu, karena kalian udah ada di bidangnya di dua-duanya gitu. Jadi kalau influencer menurutku memang bisa siapapun, memang yang punya power of influence yang cukup besar gitu, yang cukup signifikan ke followersnya. Gitu. Kalau buzzer, nah sebenarnya buzzer tuh adalah bukan hal yang negatif ya. Cuma beberapa saat ini tuh kemarin di beauty apalagi beberapa pihak tuh pakai pakai support untuk mendukung satu program either campaign atau black campaign event dengan kata-kata buzzer gitu. Nah sekarang makanya buzzer tuh konotasinya jadi agak negatif. Padahal sebenarnya buzzer itu bisa kita pakai untuk orang-orang yang amplify our campaign gitu. Kita misalkan punya satu campaign yang launching periodnya tuh dari tanggal sekian sampai sekian. Nah untuk kayak to stay on the radar gitu, untuk tetap didengar orang-orang suaranya tentang campaign ini biasanya pakai buzzer gitu. Jadi mereka adalah biasanya pengguna-pengguna social media yang punya followingnya yang lebih kecil. Biasanya kita sebutnya nano atau mikro. Gitu. Itu mereka disebutnya biasanya ada yang buzzer juga gitu. Jadi itu bedanya ya. Yes. Nah kalau kayak KOL, nyebutnya yang bener kan KOL kan? KOL. Ada juga yang ngkol gitu. Beberapa mungkin yang belum tahu dunia KOL influencer mungkin bilang call gitu. Call atau nggak KOL itu juga aku bingung sih kalau KOL. Bingung ya? Betul. Padahal K gitu depannya. Iya KOL. Kan kayak Kim Kardashian kan nggak mungkin Kim gitu kan? Bener. Iya kan? Nggak mungkin Kim Kardashian. Depannya ada nyang. Queen. Betul. Tapi biasanya bilang KOL. Nah jadi sebenarnya mereka tuh punya peranan masing-masing. Iya, cuman kalau di tempat kerjaku sekarang daripada ribet ya kita bilangnya ya udah the whole social media person yang kita atau kreator gitu yang kita kerja sama ya kita nyebutnya KOL aja gitu. Itu aja sih. Cuman biar lebih simple aja, nggak terlalu ribet. Emang kabelnya. Iya, nggak apa-apa digunting aja. Ya, amatir soalnya. Gitu. Nah kalau misalkan kayak reviewer, itu berarti mereka masuknya kemana? Reviewer bisa sama aja sih, karena kan dia mereview bisa untuk influence juga, atau dia mereview karena dia seorang KOL gitu, itu juga bisa aja. Cuman biasanya itu adalah dari brandingannya dia. Ada yang memang dia influence-nya dengan foto-foto estetik gitu, atau dia ada yang influence-nya dengan bikin video-video yang
yang mereview gitu juga bisa gitu. Jadi itu cuma cara influence-nya aja menurutku sih. Yang berbeda-beda. Gitu. Tapi tetap satu juga. Betul. Itulah KOL. Ujung-ujungnya adalah meracun. Oh iya, ujung-ujungnya adalah meracun. Ya kan? Benar. Nah jadi mungkin gini kayak misalkan ya ada lah misalnya brand-brand juga yang masuk gitu kan. Kadang-kadang juga mereka kan juga pasti akan membutuhkan bantuan KOL, para Betul. KOL dan content creator inilah gitu kan ya. Nah ini tuh kayak kita sempat ngobrolin juga ya aku sama Frans gitu. Banyak juga yang sekarang tuh brand-brand udah ngelihat gitu kayak misalkan aku mau pakai ini deh gitu atau nggak usah pakai yang ini deh karena dia kayak nggak impact ke penjualan deh gitu, ke sales deh. Nah what do you think sih about that kind of perception? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya karena dari brand juga kan istilahnya mereka yang punya budget gitu, mereka yang punya vision juga mau dibawa kemana sih brandnya ini gitu. Jadi dari KOL yang dipilih juga harus sesuai sama dari image brandingnya si brandnya tersebut gitu. Cuman sekarang aku merasa banyak brand yang sudah mulai shifting dan mengerti bahwa kerjasama dengan KOL atau influencer ini mereka juga merupakan brand sendiri gitu. Jadi mereka nggak bisa di drive. Kalau dulu itu kebanyakan brand meminta KOL untuk bikin sesuatu yang persis banget sama brandnya. Nah kalau sekarang disesuaikan sama KOL-nya itu sendiri gitu. Jadi kita mau brand kita ada di KOL itu sesuai dengan brandingannya mereka gitu. Jadi lebih relate ke followersnya. Kalau kata kalau kata briefnya sih biar kelihatan lebih organik gitu. Gitu. Jadi sekarang kebanyakan brand sudah mulai kayak gitu sih. Apalagi brand-brand lokal yang baru, yang bukan ownernya yang masih pada muda-muda gitu, mereka udah pada ngerti tuh kayak gitu. Oke. Kayak Frans ya, terglowing bro. Iya. Benar. Ya kan? Betul. Oke. Kalau aku sih kayaknya lebih kepada cocoknya review orang ya. Itu gibah apa gimana review orang? Ya kan? Karena kayak food udah banyak. Beauty banyak sekarang kan. Belum lagi, ada sih yang kayak kamu kayak live gitu terus ngomongin orang ini kayak orang ini gitu. Unik sih menurutku. Ya ampun. Bener. Oke, akan aku buat akun. Awas tuh ya pada lu buat. Gue duluan. Catat tanggalnya. Si paling review ya. Si paling review apapun di review. Benar. Ya, kayak kabel gini ini bisa aku review. Ini kayak kabelnya agak kurang rata. Bisa sih lebih rapi lagi. Review orang seru sih. Seru sih. Ya. Hati-hati dosanya aja nambah. Oh iya benar. Dosa nambah, like juga nambah. Iya benar. Ya positif sih, banyak Ya, positifnya. ada pro kontranya lah semuanya. Tergantung kita milihnya yang mana. Iya, bebas deh ya, urusan lo main di atas. Nah, menurut Kakak Randita, sebagai KOL spesialis berarti kan udah sangat inilah ya, deket banget hubungannya sama sosial media, ya kan? Betul. Nah, menurut Randita sendiri, living in social media era right now tuh gimana sih gitu? Yang benernya atau mungkin ya what's your thought? Living in social media sekarang susah juga ya, karena mostly semuanya udah ditumpahin di situ sih. Cuman apalagi dengan adanya Instagram gitu, yang kayak semua look very pretty gitu, very curated dan segala macam. Tapi menurutku dengan adanya TikTok sekarang tuh justru malah bikin lebih memanusiakan manusia, bahwa kayak nggak semua orang tuh kelihatan